Pak Budi, seorang tukang bangunan berpengalaman dengan puluhan tahun mengukir rezeki dari semen dan bata, sedang duduk termenung di teras rumahnya yang sederhana. Usianya sudah kepala 5, rambutnya mulai memutih di sana-sini, dan punggungnya seringkali mengeluh nyeri setelah seharian bekerja keras. Beberapa bulan terakhir, pekerjaan agak seret, membuat dapur rumahnya kadang mengepul seadanya. Istrinya, Bu Ani, seringkali menatapnya dengan raut khawatir, meski tak pernah mengeluh. Budi tahu, ia harus segera mendapatkan proyek baru. Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat, sebuah mobil sedan hitam mengkilap berhenti di depan rumahnya. Dari dalamnya keluar seorang pria paruh baya, mengenakan kemeja batik rapi dan peci hitam. Wajahnya bersih, sorot matanya tajam namun ramah, dan ia memperkenalkan diri sebagai Haji Darwis. Pak Budi, saya dengar Anda tukang bangunan terbaik di daerah ini. Sapanya dengan suara berat namun tenang. Budi merasa tersanjung sekaligus heran. Ia tak ingat pernah bertemu pria ini sebelumnya. Haji Darwis kemudian menjelaskan maksud kedatangannya. Ia ingin membangun sebuah rumah besar di kampung halamannya yang terpencil, jauh di pedalaman. Pekerjaannya mendesak, Pak Budi. Saya butuh tim yang bisa bekerja cepat dan rapi. Saya bersedia membayar 2 kali lipat dari harga pasaran, ditambah biaya akomodasi dan makan ditanggung penuh, ujarnya, membuat mata Budi berbinar. Gaji 2 kali lipat, ini tawaran yang tidak bisa ia tolak, terutama dalam kondisi keuangannya saat ini. Meskipun ada sedikit rasa ganjil, terutama karena Haji Darwis tidak memberikan banyak detail tentang lokasi pastinya, Budi segera mengumpulkan 2 anak buah kepercayaannya, Joni dan Rahmat. Keduanya adalah pemuda tanggung yang cekatan dan sudah lama bekerja bersamanya. Mereka pun bersemangat mendengar tawaran menggiurkan tersebut. Beberapa hari kemudian, setelah berpamitan dengan keluarga, Pak Budi dan timnya berangkat bersama Haji Darwis. Perjalanan terasa sangat panjang. Mereka melewati jalanan aspal yang mulus di awal, lalu berganti menjadi jalan berbatu, dan akhirnya jalan tanah yang berlumpur dan berliku-liku di tengah hutan belantara. Pepohonan menjulang tinggi, kanopi daunnya begitu rapat hingga sinar matahari nyaris tak mampu menembus. Suasana hutan terasa sunyi, hanya sesekali terdengar suara serangga atau burung yang tak dikenal. Haji Darwis mengemudi dengan tenang, seolah sudah sangat akrab dengan jalanan sepi ini. Setelah berjam-jam menembus kegelapan hutan yang semakin pekat, bahkan dengan lampu mobil yang menyala terang, mereka akhirnya tiba di sebuah gerbang kayu tua yang tampak usang. Kita sudah sampai, kata Haji Darwis singkat, membuka gerbang dan mempersilahkan mobil masuk. Di balik gerbang, terhampar sebuah kampung yang tampak kuno. Rumah-rumah penduduk terbuat dari kayu dengan arsitektur tradisional yang unik, berjejer rapi di sepanjang jalan setapak yang bersih. Tidak ada listrik. Penerangan hanya berasal dari obor-obor yang dipasang di depan setiap rumah, memancarkan cahaya kekuningan yang temaram. Namun, yang paling aneh adalah suasana kampung yang begitu hening. Tidak ada suara anak-anak bermain, tidak ada obrolan warga, bahkan gonggongan anjing pun tak terdengar. Beberapa pasang mata menatap mereka dari balik jendela rumah, namun tak ada satupun yang tersenyum atau menyapa. Wajah-wajah mereka tampak pucat, dengan sorot mata yang kosong dan dingin. Pakaian yang mereka kenakan juga tampak ketinggalan zaman, seolah-olah waktu berhenti di masa lalu. Assalamualaikum, sapa Pak Budi kepada salah satu wanita yang berdiri di teras rumah. Namun wanita itu hanya menatapnya tanpa ekspresi, lalu perlahan masuk ke dalam rumah. Mereka memang agak pendiam di sini, Pak Budi. Terbiasa hidup tenang. Jelas Haji Darwis, seolah membaca keheranan di wajah Budi dan anak buahnya. Ia kemudian mengantar mereka ke sebuah rumah kosong yang akan menjadi tempat tinggal mereka selama proyek berlangsung. Rumah itu bersih dan rapi, dengan 2 kamar tidur dan sebuah dapur sederhana. Keesokan harinya, pekerjaan pun dimulai. Lokasi pembangunan berada di ujung kampung, di sebuah lahan yang cukup luas. Haji Darwis sudah menyiapkan semua material yang dibutuhkan: semen, pasir, batu bata, kayu, dan peralatan tukang. Semuanya tampak baru dan berkualitas tinggi. Hari-hari pertama berjalan normal, atau setidaknya begitulah yang Pak Budi rasakan. Mereka bekerja keras dari pagi hingga sore.
Haji Darwis atau salah satu warga kampung akan mengantar makanan 3 kali sehari. Makanannya selalu lezat dan porsinya melimpah, namun ada sesuatu yang aneh. Setelah makan, rasa lapar mereka seolah tidak benar-benar hilang, melainkan hanya tertunda. Kadang mereka merasa perut kenyang, tapi tubuh masih terasa lemas. Aneh ya Pak, sudah makan banyak tapi kok rasanya cepat lapar lagi? Celetuk Joni suatu malam, sambil mengelus perutnya yang terasa kosong. Rahmat mengangguk setuju. Pak Budi hanya menganggap itu karena mereka bekerja sangat keras, menguras banyak energi. Keanehan-keanehan kecil mulai bermunculan. Suatu pagi, Pak Budi mencari palunya yang ia yakin diletakkan di samping tumpukan bata, namun palu itu lenyap. Setelah mencarinya ke sana kemari, ia menemukannya tergantung di pohon tinggi di dekat lokasi, seolah ada yang sengaja meletakkannya di sana. Mungkin Pak Budi lupa, kata Rahmat, mencoba menenangkan. Tapi Pak Budi yakin ia tidak pikun. Malam hari, suasana kampung semakin mencekam. Suara-suara aneh mulai terdengar dari kejauhan. Bisikan-bisikan yang tak jelas artinya, desiran angin yang membawa melodi seruling yang mendayu-dayu, namun terasa menakutkan. Dan kadang-kadang, suara tawa cekikikan yang terdengar sangat dekat, namun ketika mereka menengok, tak ada siapapun di sana. Joni, yang paling muda dan paling penakut di antara mereka, mulai menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan yang lebih jelas. Pak, saya kok merinding terus ya di sini. Rasanya kayak ada yang merhatiin kita, bisiknya suatu malam kepada Pak Budi. Perasaan kamu saja, John. Kita di sini kerja, bukan liburan, jawab Pak Budi, mencoba bersikap rasional. Meski dalam hatinya, ia juga merasakan hal yang sama. Tatapan mata warga kampung yang selalu mengawasi, tanpa ekspresi, memang membuat bulu kuduk berdiri. Suatu sore, saat mereka sedang beristirahat, Rahmat tiba-tiba berteriak. Astagfirullah, apa itu? Ia menunjuk ke arah semak-semak di pinggir lokasi pembangunan. Pak Budi dan Joni menoleh, namun tak melihat apa-apa. Ada bayangan hitam besar, Pak. Tadi lewat cepat sekali, kata Rahmat. Wajahnya pucat pasi. Pak Budi menenangkan Rahmat, mengatakan mungkin hanya seekor hewan besar. Namun ia tahu, hutan di sekitar kampung ini sepi dari hewan buas. Beberapa hari kemudian, giliran Joni yang mengalami kejadian aneh. Ia sedang buang air di belakang semak-semak saat tiba-tiba mendengar suara memanggil namanya, persis di telinganya. Joni, Joni. Suara itu terdengar lembut, namun sangat menyeramkan. Ketika ia menoleh, ia melihat sesosok wanita berambut panjang terurai, mengenakan kebaya putih lusuh, berdiri di belakangnya dengan wajah yang sebagian tertutup rambut. Matanya merah menyala. Joni langsung lari terbirit-birit kembali ke lokasi. Napasnya terengah-engah, wajahnya seputih kapas. Pak, ada hantu perempuan, teriak Joni hampir menangis. Pak Budi dan Rahmat panik. Mereka segera mendatangi tempat yang ditunjuk Joni, namun tak ada tanda-tanda keberadaan siapapun. Pak Budi mencoba menenangkan Joni, mengatakan bahwa mungkin ia hanya berhalusinasi karena kelelahan. Namun, ia tak bisa mengabaikan ketakutan yang terpancar jelas di mata Joni. Malam itu, Joni demam tinggi. Ia terus meracau, menyebut-nyebut nama wanita berambut panjang. Pak Budi dan Rahmat sangat khawatir. Mereka mencoba mencari bantuan di kampung, namun semua rumah tampak gelap dan sunyi. Tak ada satupun warga yang terlihat. Mereka memanggil-manggil Haji Darwis, namun tak ada jawaban. Rasa panik mulai menyelimuti Pak Budi. Keesokan paginya, demam Joni sedikit mereda, namun ia masih sangat lemah. Ia bersikeras ingin pulang. Saya tidak mau di sini lagi, Pak. Saya takut, pintanya dengan suara parau. Pak Budi merasa dilema, pekerjaan belum selesai, dan ia sudah terikat janji dengan Haji Darwis. Namun ia juga tak bisa membiarkan anak buahnya menderita. Ia memutuskan untuk berbicara dengan Haji Darwis. Ketika Pak Budi mencari Haji Darwis, ia menemukan pria itu sedang duduk di teras rumahnya, menatap ke arah hutan dengan tatapan kosong. Haji Darwis, kami sepertinya harus pulang dulu, Joni sakit, kata Pak Budi. Haji Darwis menoleh, senyum tipis tersungging di bibirnya. Oh, Joni sakit. Itu wajar, Pak Budi. Mungkin ia belum terbiasa dengan udara di sini. Tapi jangan khawatir. Sebentar lagi ia akan sembuh. Pekerjaan kita hampir selesai, bukan? Ada sesuatu dalam senyuman dan tatapan Haji Darwis yang membuat Pak Budi merinding.
Matanya tampak lebih gelap dari biasanya, dan senyumnya terasa dingin, tidak ramah sama sekali. Ia merasa seolah Haji Darwis tahu segalanya, dan ada maksud tersembunyi di balik kata-katanya. Tapi dia benar-benar ingin pulang, Haji. Kami akan kembali setelah Joni pulih. Pak Budi mencoba bernegosiasi. Pulang? Haji Darwis terkekeh pelan. Pak Budi, Anda sudah terikat perjanjian. Anda sudah menerima imbalan. Anda harus menyelesaikan pekerjaan ini. Suara Haji Darwis kini terdengar lebih berat dan mengancam. Aura di sekitarnya terasa berubah, menjadi lebih gelap dan menekan. Pak Budi mulai merasakan ketidakberasan yang lebih dalam. Ia memutuskan untuk memeriksa sekeliling kampung secara diam-diam. Mereka hanya membawa barang seadanya. Ketika jam menunjukkan tengah malam, saat suasana kampung terasa paling hening dan gelap, mereka mencoba menyelinap keluar. Namun, baru beberapa langkah dari rumah, mereka mendengar suara langkah kaki di belakang mereka. Mau kemana, Pak Budi? Pekerjaan Anda belum selesai. Suara Haji Darwis terdengar dingin, menghentikan langkah mereka. Ketika mereka menoleh, Haji Darwis berdiri di sana, dikelilingi oleh beberapa warga kampung. Mata mereka semua merah menyala di kegelapan, dan wajah-wajah mereka tampak mengerikan, bukan lagi wajah manusia. Kami hanya ingin mencari udara segar. Pak Budi mencoba berbohong, suaranya bergetar. Haji Darwis tertawa, tawa yang bukan tawa manusia, melainkan tawa serak yang menusuk telinga, bergema di seluruh kampung. Kalian pikir bisa lari? Kalian sudah menandatangani kontrak, Pak Budi. Kontrak dengan kami. Rumah yang kalian bangun itu adalah tempat tinggal baru bagi kami. Dan kalian adalah tumbalnya. Mendengar itu, Joni yang masih lemah pingsan di tempat. Rahmat berteriak histeris. Pak Budi merasakan darahnya berdesir dingin. Ia akhirnya mengerti. Mereka telah diperdaya oleh makhluk halus, jin. Kampung ini adalah kampung jin, dan mereka adalah mangsa yang sedang dibangunkan Gandang. Dengan sisa-sisa keberanian, Pak Budi dan Rahmat mencoba berlari, menyeret Joni yang tak sadarkan diri. Mereka lari sekencang-kencangnya menuju gerbang kampung. Namun, setiap kali mereka merasa sudah dekat, gerbang itu seolah menjauh. Jalanan yang tadinya lurus, kini terasa berliku dan tak berujung. Pepohonan di sisi jalan seolah bergerak, menghalangi pandangan mereka, membentuk labirin yang tak berujung. Suara-suara serak dan tawa menyeramkan mengikuti mereka dari belakang. Bayangan-bayangan hitam melesat di sekeliling mereka, kadang-kadang berubah bentuk menjadi wujud-wujud mengerikan. Mereka melihat sosok wanita berambut panjang yang dilihat Joni, kini dengan wajah yang hancur dan mata merah menyala, melayang di depan mereka. Rahmat yang panik tersandung akar pohon dan jatuh. Ia tidak bisa bangun lagi. Kakinya terasa lumpuh. Ia hanya bisa merangkak, menangis ketakutan. "Pak Budi, pergi! Selamatkan diri Bapak!" teriak Rahmat. Suaranya tercekat. Pak Budi menoleh, melihat Rahmat ditarik oleh bayangan-bayangan hitam yang tak terlihat. Ia ingin menolong, namun ia tahu, ia tak berdaya. Ia harus menyelamatkan Joni dan dirinya sendiri. Dengan kekuatan terakhirnya, Pak Budi menggendong Joni di punggungnya, terus berlari menembus ilusi dan ketakutan. Ia terus memanjatkan doa-doa dan ayat-ayat suci yang ia ingat. Entah bagaimana, mungkin karena doanya atau karena kekuatan tekadnya, ia akhirnya melihat gerbang kayu itu lagi. Kali ini tampak lebih dekat. Ia berlari sekuat tenaga, menerobos gerbang, dan terus berlari tanpa menoleh ke belakang, menembus hutan yang gelap. Ia tidak tahu berapa lama ia berlari, atau ke arah mana. Yang ia tahu hanyalah ia harus menjauh dari tempat terkutuk itu. Ketika fajar mulai menyingsing, Pak Budi menemukan dirinya terdampar di pinggir jalan raya yang ramai. Mobil-mobil mulai melintas. Ia terengah-engah, tubuhnya lemas tak berdaya. Di punggungnya, Joni masih tak sadarkan diri, namun napasnya masih ada. Beberapa pengendara berhenti melihat kondisi Pak Budi yang compang-camping dan pucat pasi. Mereka membantunya dan membawa Joni ke puskesmas terdekat. Setelah sadar, Joni tidak bisa mengingat apapun tentang kejadian mengerikan itu. Ia hanya ingat merasa sangat lelah dan sakit. Pak Budi mencoba mencari kembali kampung jin itu, namun ia tidak pernah bisa menemukannya lagi.
Hutan yang ia lewati seolah lenyap, digantikan oleh perkebunan sawit yang luas. Tidak ada jejak, tidak ada tanda-tanda keberadaan kampung itu. Rahmat juga tidak pernah ditemukan. Sejak saat itu, Pak Budi tidak pernah lagi menerima tawaran pekerjaan di tempat terpencil. Ia menjadi lebih pendiam, matanya seringkali menerawang jauh, dan ia selalu membawa tasbih di tangannya. Pengalaman mengerikan itu menghantuinya seumur hidup, menjadi pengingat pahit bahwa di balik gemerlap dunia manusia, ada dimensi lain yang tak terlihat, menunggu untuk menjebak mereka yang lengah.